Halo Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya, Larsati Putri. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini, Kamis 10 November 2022. Kita awali Top News dengan informasi dari Papua. Dua kebakaran terjadi di Yapen di hari yang sama. Akibatnya ada 6 ruko serta puluhan bangunan yang dilahap si jago merah. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh redaksi IDN Times, dua kebakaran itu terjadi di dua lokasi yang berbeda pada hari Rabu kemarin. Kebakaran pertama terjadi di lokasi perdagangan Sorendaweri, Kabupaten Supiori, Papua yang menyebabkan 6 ruko terbakar. Sedangkan yang kedua di Kampung Awunawai, Distrik Yapen Timur, Kabupaten Yapen, Papua yang menyebabkan puluhan bangunan terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa di dua tempat tersebut. Sementara korban luka-luka ada satu orang. Kebakaran di Supiori dipicu dari salah satu rumah milik warga bernama Luki. Api besar kemudian cepat menjalar ke bangunan lain dan mengakibatkan 6 ruko terbakar. Sementara itu berselang 30 menit dari kebakaran di Supiori, terjadi kebakaran di Yapen pada pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah yang menghanguskan puluhan bangunan berupa kamar kos, kios, dan perumahan milik warga yang berada di lokasi tersebut. Hingga kini kebakaran di Yapen belum diketahui penyebab secara pastinya. Kita beralih ke Depok, Jawa Barat. Pembangunan trotoar Jalan Raya Margonda, Kota Depok, tepatnya di depan SDN Pondok Cina, sempat viral karena tak ramah disabilitas. Pembangunan trotoar ini menjadi realisasi pembangunan pemerintah Kota Depok. Awas deh, jangan di situ nak. Luar biasa. Kepala Dinas PUPR Kota Depok, Citra Indah Yulianti menyebutkan pembangunan trotoar di Jalan Raya Margonda, tepatnya depan SD Negeri Pondok Cina 1, sudah sesuai dengan arahan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Depok. Pembangunan ini sesuai dengan detail engineering design yang diberikan Disrum Kim kepada DPUPR Kota Depok. Pembangunan trotoar di depan SD Negeri Pondok Cina ini dikerjakan kemarin malam dan terjadi perubahan karena dinilai tidak ramah disabilitas. Sebelumnya ketinggian trotoar mencapai 30 cm dan kini direndahkan menjadi 20 cm. DPUPR Kota Depok mengaku sudah membuatkan akses jalan bagi pemilik toko yang berada di Jalan Raya Margonda, serta tangga atau jalan penghubung dari trotoar ke pintu gerbang SD Negeri Pondok Cina 1. SD Negeri Pondok Cina 1 ini pun rencananya memang akan direlokasi dan dijadikan pembangunan Masjid Agung. Bahkan pihak DPUPR Kota Depok menyebutkan relokasi sekolah itu sudah direncanakan sejak 2016 lalu. Awalnya sekolah tersebut akan dijadikan ruang terbuka hijau. Kita ke informasi selanjutnya. Mantan Karopaminal Propam Polri, Hendra Kurniawan, hanya melempar senyum ketika ditanya soal dirinya yang disebut mengintimidasi mantan anggota Polres Samarinda Kaltim, Ismail Bolong. Hendra memilih bungkam ketika akan menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan saksi di PN Jaksel pada Kamis siang tadi. Sebelumnya Ismail Bolong sebut Hendra memaksa untuk membuat testimoni setoran uang tambang batubara ilegal kepada Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Pol Agus Andrianto. Sang pengacara yaitu Henry Yosodiningrat membantah kliennya mengintimidasi Ismail Bolong. Diklaim jika Hendra tidak pernah mengenal Ismail Bolong dan tidak pernah menekan atau membuat paksaan. Tak hanya Ismail Bolong, beberapa anggota polisi yang terlibat pun diminta testimoni untuk memperkuat keterangan dalam pemeriksaan. Namun Henry mengaku tidak mengetahui terkait kebenaran adanya dugaan suap Kabareskrim. Informasi selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak nota keberatan atau eksepsi dari terdakwa kasus obstruction of justice yaitu Baikuni Wibowo dan Jack Putranto. Lalu mengapa keduanya ditolak? Kita simak informasinya dalam video berikut ini. Kamis pagi tadi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak nota keberatan atau eksepsi terdakwa kasus
obstruction of justice Baikuni Wibowo dan Cak Putranto. Keduanya didakwa merintangi penyidikan pada kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Dengan putusan ini, Majelis Hakim pun memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pembuktian perkara yang menjerat Baikuni dan Cak. Sebelumnya, JPU juga meminta Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Baikuni dan Cak pada sidang pekan lalu. JPU menyatakan dakwaan keduanya sudah disusun sebagaimana ketentuan KUHAP dan dapat dijadikan dasar. JPU juga meminta agar pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara. Dalam eksepsinya, kuasa hukum Baikuni, Junaidi Saibih, menyatakan bahwa dakwaan JPU terhadap kliennya tidak dapat diterima. Cak dan Baikuni bersama Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Irfan Widianto, serta Arif Rahman didakwa melakukan perintangan penyidikan atas kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J atau Yosua. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Puluhan mantan anggota geng motor mengikuti muhasabah dan zikir bersama yang digelar Polrestabes Makassar di Masjid Al-Markas Al-Islami Kota Makassar. Hal itu bertujuan agar anggota geng motor tidak membuat keonaran lagi di jalan raya. Pemandangan berbeda terjadi di salah satu masjid Kota Makassar, Masjid Al-Markas Al-Islami, di mana pada Rabu sore kemarin nampak sejumlah mantan anggota geng motor mengikuti muhasabah dan zikir bersama. Kegiatan tersebut diadakan oleh Polrestabes Makassar guna memotivasi para mantan anggota geng motor agar tidak membuat keonaran di jalan raya. Para mantan anggota geng motor tersebut rata-rata berusia di bawah 20 tahun, di mana nantinya setelah mengikuti acara muhasabah dan zikir akan dimasukkan ke pondok pesantren di Makassar. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Budi Haryanto. Sementara itu, untuk anggota geng motor di Makassar yang masih melakukan aksi kejahatan, pihak kepolisian setempat memastikan akan menangkap dan melakukan proses hukum ke depannya. Kita beralih ke informasi persiapan jelang puncak KTT G20 yang akan berlangsung pada pekan depan. Sobat Milenial, Presiden Joko Widodo meninjau langsung salah satu persiapan keamanan yang dilakukan oleh Polri berupa tactical floor game pada Rabu kemarin. Lalu seperti apa persiapan contingency plan dalam mengantisipasi dinamika di lapangan? Berikut kita simak informasi selengkapnya. Didampingi oleh Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Presiden Joko Widodo meninjau langsung persiapan puncak KTT G20 yang berlangsung di Nusa Dua Bali pada 15 dan 16 November mendatang. Salah satu lokasi yang menjadi peninjauan Presiden Joko Widodo berupa pelaksanaan tactical floor game yang nantinya menjadi strategi pengamanan kontingensi untuk mengantisipasi dinamika di lapangan. Saya kira tadi masukan dari Menhan, dari Panglima TNI, dari Kapolri maupun Kepala Staf Angkatan. Mereka semua menunjukkan kekompakan, terintegrasi kata Presiden, dan kemudian juga paham siapa berbuat apa kalau ada apa-apa. Dan ini juga saya kira memberikan pesan pada siapapun bahwa TNI Polri itu siap menghadapi apapun. Ya, kita berdoa sama Tuhan, tapi saya kira apa yang terbaik dibuat TNI Polri tadi waktu digelar, saya kira Presiden sangat puas. Dan ini yang perlu dicatat, pertama kali sejarah Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia hadir dalam tactical floor game untuk melihat sendiri kesiapan TNI Polri karena pengalaman beliau di Hamburg pada tahun 2017, di mana peserta G20 tidak bisa keluar dari tempat hotelnya untuk bertemu. Ya jelas sepanjang rute. Kalau site venue kan sudah ya, hotel-hotel semua sudah. Nah kemudian rute juga sudah. Nah itu fokus. Tetapi di luar itu saya punya cadangan, Bapak Kapolri juga punya cadangan pasukan. Seandainya ada dinamika di luar yang kami siapkan, kita pasti kerahkan.
Jadi saya kira sudah jelas bahwa semua kegiatan menjadi fokus pengamanan kita. Karena memang semua itu menjadi satu rangkaian. Jadi mulai dari kedatangan, tadi sudah disampaikan, sampai dengan akomodasi, terus kemudian ke venue, itu semuanya juga kan diatur waktunya. Jadi semuanya harus lancar, baik jalurnya, kemudian pengawalannya, kemudian kondisi di masing-masing wilayah harus dipastikan aman. Kemudian kita juga mempersiapkan yang namanya contingency plan untuk escape, apakah terkait dengan kesehatan, apakah terkait dengan peristiwa-peristiwa lain. Itu juga semua disiapkan. Saya kira Pak Panglima dengan kami dan seluruh stakeholder yang ada akan terus memperkuat supaya seluruh rangkaian pengamanan bisa disajikan terbaik. Menyampaikan penghargaan kepada TNI, Polri, BIN, semua unsur ya, luar biasa persiapannya. Kita optimis, ya kita siap. Ini gawean besar untuk bangsa kita. Ini kehormatan besar ya, kita seluruh rakyat saya harap ikut mengamankan. Pengamanan yang terbaik adalah seluruh rakyat mengamankan ya. Ini kehormatan untuk bangsa kita. Saya kira itu. Selain itu, pengamanan KTT G20 tidak hanya dilakukan oleh personil di lokasi penyelenggaraan, namun pengamanan juga dilakukan di dalam dunia cyber yang bekerja sama dengan intelijen militer dari berbagai dunia. Sobat milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi Presiden Joko Widodo yang menghadiri KTT ASEAN di Kamboja. IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS-connected out-of-home media platform. Creating public-private partnership with the city we operate in, we utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale. Our proprietary technology provides granular audience targeting from hyperlocal location, time, weather, to dynamic content. We bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Programmatic OOH. Smart screens for smarter cities. Presiden Joko Widodo sejak kemarin malam telah berada di Phnom Penh, Kamboja, guna mengikuti KTT ASEAN hingga 13 November mendatang. Salah satu isu yang mendapat perhatian khusus pimpinan negara ASEAN adalah konflik di Myanmar. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, ASEAN telah bekerja keras menyelesaikan konflik di Myanmar. Saat ini bola sepenuhnya dari pihak militer Myanmar untuk berkomitmen menyelesaikan konflik. Berikut kita simak penjelasan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Rekan-rekan media yang saya hormati, Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara dan delegasi terbatas baru tiba di Phnom Penh untuk menghadiri KTT ke-40 dan 41 ASEAN serta KTT terkait lainnya. Seluruh rangkaian pertemuan akan dilakukan tanggal 10 sampai 13 November 2022. Total pertemuan dan kegiatan yang akan dihadiri oleh Presiden lebih dari 20, ditambah 4 pertemuan bilateral, yaitu dengan Perdana Menteri Singapura, Presiden Dewan Eropa, Sekjen PBB, dan Presiden Asian Development Bank. KTT ASEAN ke-40 dan 41 akan dilakukan dalam bentuk plenary dan retreat. Plenary session KTT akan membahas mengenai penguatan kapasitas institusi dan efektivitas ASEAN. Sementara untuk retreat, terdapat 2 isu besar yang akan dibahas, yaitu hubungan ASEAN dengan pihak luar
tentunya termasuk tantangan eksternal yang dihadapi oleh ASEAN dan masalah Myanmar. Diharapkan para pemimpin ASEAN dapat mengambil sikap dan langkah dalam merespon situasi di Myanmar, terutama tidak adanya komitmen dari militer Myanmar dalam menindaklanjuti 5-point consensus. It takes two to tango. ASEAN sudah mengambil extra effort. Hasil upaya ini hanya akan terlihat hasilnya jika ada komitmen militer Myanmar untuk menindaklanjuti 5-point of consensus. Bola sepenuhnya ada di tangan militer Myanmar. Terlepas dari kekecewaan ASEAN terhadap tidak adanya kemajuan tindak lanjut 5-point of consensus oleh militer Myanmar, saya yakin ASEAN akan tetap memberikan prioritas untuk membantu rakyat Myanmar, termasuk melalui bantuan kemanusiaan. Situasi Myanmar tidak boleh menghambat perkembangan ASEAN. Untuk mempersiapkan retreat para pemimpin ASEAN yang akan membahas isu Myanmar pada tanggal 11 November, para Menteri Luar Negeri ASEAN akan bertemu lagi pada 10 November siang hari guna membahas rekomendasi selanjutnya akan disampaikan kepada para pemimpin ASEAN pada tanggal 11 November. Pertemuan para Menlu ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan khusus para Menlu ASEAN yang diselenggarakan di ASEAN Sekretariat Jakarta 27 Oktober lalu. Untuk pertemuan dengan mitra bicara atau dengan dialog partners, terdapat beberapa hal yang diharapkan akan dihasilkan dari pertemuan-pertemuan dengan para mitra. Antara lain, announcement peluncuran kemitraan strategis komprehensif ASEAN-Amerika Serikat. Dan saat ini Indonesia menjadi koordinator dialog ASEAN-Amerika Serikat. Kemudian announcement kemitraan strategis komprehensif ASEAN-India yang akan memfokuskan kerjasama terkait blue economy, kesehatan, dan implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific serta kerjasama dengan organisasi subregional di Samudra Hindia. Terdapat pula diharapkan terdapat kesepakatan melanjutkan kerjasama pengembangan electric vehicle ecosystem dengan Amerika Serikat. Kemudian kita harapkan juga akan ada joint statement implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific dengan Australia yang difokuskan pada implementasi 4 prioritas di ASEAN Outlook on the Indo-Pacific termasuk engagement dengan kawasan Pasifik. Kemudian direncanakan juga di dalam pertemuan-pertemuan dari tanggal 10 sampai tanggal 13 November nanti adanya aksesi Ukraina terhadap Treaty of Amity and Cooperation atau TEC. Aksesi ini tentunya memiliki makna yang sangat penting. Rekan-rekan yang saya hormati, KTT diharapkan akan menghasilkan 100 dokumen dan beberapa dokumen sampai saat ini masih terus dinegosiasikan. Demikian yang dapat saya sampaikan, rekan-rekan. Terima kasih. Kita beralih ke informasi dari perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Meskipun mengalami penurunan jumlah positif terkonfirmasi, namun belum lama ini terdapat varian baru XBB yang mulai menyebar di berbagai negara termasuk di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, juru bicara Kementerian Kesehatan Indonesia, Dr. Muhammad Syahril menyampaikan upaya dalam strategi menghadapi pandemi COVID-19. Berikut kita simak informasi selengkapnya dalam jumpa persnya yang diselenggarakan pada siang tadi. Baik, yang pertama akan saya sampaikan situasi pandemi dan vaksinasi COVID-19 ya. Jadi ada 3 poin yang akan kami sampaikan. Teman-teman sekalian, ya, slide pertama ini ingin kami mengingatkan kembali ya, bahwasanya COVID-19 ini tanggal 19 September yang lalu kan sudah diberikan pengumuman resmi, rilis resmi dari WHO, bahwasanya secara global keadaan stabil dan ada tanda-tanda akan berakhirnya pandemi ya. 19, bahkan dengan istilah tanda-tanda berakhirnya pandemi COVID itu di depan mata.
Nah, ada 6 yang diingatkan oleh WHO yang tentu saja ini harus dikomunikasikan kepada publik atau kepada kita semua. Yang pertama adalah ini, jadi harus disampaikan, teman-teman tolong ya kepada masyarakat semua ya melalui media ini atau media apapun, bahwasanya risiko pandemi COVID ini bisa terjadi. Karena apa? Jadi statementnya adalah COVID-19 masih ada di sekitar kita, bahkan di seluruh dunia ya, bukan hanya Indonesia. Nah, yang kedua, ada strategi yang harus dilakukan, yaitu melaksanakan vaksinasi 1, 2, dan booster. Yang ketiga, memastikan kesiapan sistem layanan kesehatan dari hulu sampai ke hilir ya. Jadi nanti tidak gagap lagi kita, tidak bingung lagi apabila terjadi umpamanya ada lonjakan kasus ya atau adanya varian baru ya. Nah, kemudian juga tidak kalah pentingnya adalah melihat di lapangan secara real, yaitu melakukan testing dan sequencing. Kemudian, nah ini yang saat ini perlu kita bahas juga, yaitu selalu mempersiapkan antisipasi jika terjadi lonjakan kasus ya. Kemudian terakhir, nah ini tindakan pencegahan dan pengendalian secara menyeluruh dan berkesinambungan. Jadi ke-6 poin ini itu harus dilakukan kalau betul-betul kita mengawal ya pandemi ini nanti insya Allah akan berakhir ya. Bapak Ibu sekalian atau teman-teman, ini mengingatkan saja ya, kita udah hampir 3 tahun ya pandemi COVID ya. Kita lihat itu, di grafik ini bisa terlihat di awal Maret 2020, kemudian naik itu pada bulan Februari 2021 dan puncaknya itu di bulan Juli ya, itu Delta yang memang membuat kita semuanya kewalahan, bahkan kita sebut dengan kedaruratan COVID saat itu ya. Kemudian turun lagi, kita udah senang ya. Tahu-tahu meningkat lagi, yaitu disebut dengan Omikron ya di 24 Februari. Itu hampir 60.000 sampai 70.000 kasus. Dan turun lagi, kita sudah senang ya. Nah, ternyata ada lagi peningkatan kasus dengan BA4, BA5, dan saat ini adalah XBB ya. Nah, ini satu tanda bahwasanya pandemi COVID itu masih ada, hingga fluktuasi atau lonjakan kasus mungkin, atau naik turunnya konfirmasi positif ini akan selalu terjadi ya. Teman-teman, saya ingin membandingkan sedikit saja dengan negara luar yang berkaitan dengan adanya kasus varian baru ya, XBB atau EQ1 ini ya. Ini kita lihat saja sebetulnya ada 40 negara ya sudah melaporkan kasus ini. Kami ambil aja 4 ya, yaitu Perancis, Italia, Inggris, dan Singapura ya. Nah, keempat negara ini sudah lewat semua puncaknya ya. Sudah lewat puncaknya ya. Nah, bahkan di Perancis itu 21.000 ya, kemudian di Italia itu sampai 29.700, kemudian di Inggris sampai 6.300, kemudian Singapura ini yang terakhir itu adalah 5.320 ya. Dan sebelumnya di puncaknya negara ini bisa sampai 18.000. Nah, tetapi kalau kita melihat ini, keempat negara ini cepat sekali turunnya ya. Oke, jadi tidak berlama-lama seperti halnya Delta maupun Omikron yang lain ya. Nah, mudah-mudahan ini juga terjadi di Indonesia. Nah, kita nanti akan melihat bagaimana XBB di Indonesia ya. Nah, ini menyampaikan ada 10 negara, dari 40 negara yang melaporkan. Dari 10 negara yang terbanyak ini, 9 sudah turun semua kasusnya ya. Dia nggak berlama-lama di puncaknya. Dan Brunei yang masih naik ya. Nah, sekarang kita masuk dengan situasi nasional ya. Jadi per 9 November kemarin, kita mencatat ada 30 provinsi yang mengalami peningkatan kasus rata-rata hariannya dalam 1 minggu. Dan 4 provinsi yang mengalami penurunan. Dan kasus kemarin itu sebanyak yang konfirmasi 6.186. Dan menurun ya dari sebelumnya. Jadi tidak naik terus ya. Jadi ada naik, turun, naik lagi, turun lagi gitu ya. Nah, positivity rate tinggi ya, 19,91%. Ini salah satu sebabnya memang
jumlah testing kita yang tidak terlalu tinggi ya, itu 31.701 ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami lanjutkan ini sebagai rangkuman dalam 1 minggu ini ya, kasus konfirmasi itu memang mengalami peningkatan ya. Peningkatan sebanyak 47,24% ya. Dari 5 ribuan harian kemarin naik, yang hari kemarin itu 6.100, jadi ada satu kenaikan itu. Kemudian angka kematian juga harian ada 47 ya. Kemudian yang kemarinnya dalam 1 minggu 37, berarti ada satu kenaikan juga di angka kematian ya. Begitu juga dengan BOR ya, atau bed occupancy rate, hospitalisasi ya, yang kemarin sebanyak 6.310 dan sebelumnya dalam harian 1 minggu 5.700, jadi ada kenaikan 30% ya. Nah, ketiga parameter ini merupakan bagian dalam untuk menilai satu evaluasi program pengendalian COVID-19. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi sejumlah kru dan pembalap USBK yang telah tiba di Mandalika. Halo teman-teman community creator semua, kalian apa kabarnya nih? Nggak kerasa ternyata Indian Times Community udah menginjak usia yang ke-5 tahun. Terima kasih buat teman-teman writer yang udah setia menemani kami selama 5 tahun ini. Banyak banget pengalaman seru yang kita alami bareng-bareng, mulai dari nulis dan ngedit artikel, terus ada kompetisi nulis, bahkan sampai kemarin ada acara Indonesia Writers Festival 2021. Aku apresiasi banget semangat dan ide-ide gila kalian bikin artikel itu keren banget. Tanpa kalian semua, pastinya Indian Times Community nggak bisa sampai di sini loh. Terima kasih karena kalian sudah bersumbangsi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui tulisan kalian. Tulisannya semakin berwarna karena kalian. Terima kasih untuk pertanyaan, keluh kesah, cerita yang dibagikan, saran, kritik, dan masukannya untuk IDN Times Community. Karena pesan dan kepedulian dari teman-teman ini juga lah IDN Times Community bisa sampai sejauh ini. Jadi kita bisa berbagi ilmu, terus bisa saling belajar. Jadi jangan mikir kalau komuter saja yang belajar, editor juga belajar banyak kok dari kalian. Jangan patah semangat saat tulisan kalian direvisi atau di-reject. Belajar menulis kadang memang butuh waktu yang tidak singkat. Ingat, what doesn't kill you makes you stronger. Kami harap teman-teman community writer semua masih terus berjalan bersama kami ke depannya. Teman-teman community writers IDN Times dimanapun kalian berada, tentu kita bersyukur bahwa kalian sudah menemani kami semuanya di IDN Times Writers selama 5 tahun terakhir. 2 tahun terakhir ini memang luar biasa berat, pandemi COVID. Mungkin di antara kita ada yang sangat sulit ya, tetapi saya tahu lewat menulis, menuangkan kreativitas, ini bisa menjadi salah satu upaya untuk tetap bersemangat bersama ya. Semoga kita bisa pulih bersama dan ternyata kreativitas dan tulisan-tulisan itu menginspirasi dan menemani pembaca dari IDN Times, khususnya community writers. Jadi mari kita bersyukur dan mari kita pulih bersama, pulih lebih kuat. Selamat ulang tahun ke-5 untuk IDN Times Community. Let's create what matters. Terima kasih masih bersama saya Larsati Putri di Top News. Menjelang ajang World Superbike 2022 yang berlangsung di sirkuit Mandalika Lombok, sejumlah pembalap dan kru telah tiba di Bandara Internasional Lombok pada Rabu kemarin. Nantinya sejumlah pembalap akan melakukan track walk atau pengenalan lintasan di sirkuit Mandalika.
Nampak terlihat sejumlah pembalap World Superbike telah tiba di Bandara Internasional Lombok pada Rabu kemarin. Di antaranya Alvaro Bautista, Jonathan Rea, dan Scott Redding. Nantinya dijadwalkan pada hari ini total semua pembalap dan kru WSBK Mandalika 2022 sebanyak 750 orang akan tiba di Bandara Internasional Lombok. Kedatangan kru dan pembalap dilakukan secara sendiri-sendiri. Tidak lagi menggunakan pesawat charter dikarenakan tidak adanya lagi menggunakan sistem bubble dan tidak melewati protokol kesehatan yang ketat. Hal ini pun disampaikan langsung oleh Direktur Utama MGPA, yakni Priyandi Satria. Setiba di Mandalika, seluruh pembalap diagendakan melakukan track walking atau pengenalan lintasan sirkuit pada hari ini, sebelum nantinya pada Sabtu dan Minggu besok akan menjalani balapan WSBK Mandalika. Kita beralih ke sepak bola. Timnas U20 Indonesia yang sedang menjalani pemusatan latihan di Turki terus melakukan latihan dan evaluasi guna meningkatkan performa permainan saat bertanding nanti. Pelatih Sinteyong usai pertandingan melawan klub Antalyaspor Turki memberikan catatan soal kekuatan fisik pemain yang perlu ditingkatkan lagi agar nanti menghadapi pemain-pemain Eropa yang memiliki postur tubuh lebih besar tetap bisa mengimbanginya. Berikut kita simak evaluasi pelatih Sinteyong dan pemain timnas Marcelino Ferdinand seperti yang disiarkan di channel YouTube PSSI. 일단 오늘 전반전에는 우리가 전혀 경기를 못 나왔던 선수 위주로 경기를 했고 후반전에는 경기를 나가는 선발 선수들 했는데 전반에 비록 1등을 졌지만 경기 나가지 않았던 선수들도 열심히 마지막까지 최선을 다해줬고 후반에 또 교체에 들어갔던 우리 선수들도 1대0 지고 있는 상황에서도 마지막까지 최선을 다해서 3대2 역전시킨 거에 대해서는 우리 선수가 너무나 수고했다, 잘했다 칭찬해 주십니다. 일단 유럽 선수들은 신체적인 조건이 좋다 보니까 우리 선수들이 몸싸움에서 위축되는 모습 그래서 우리가 웨이트 트레이닝도 많이 하고 있지만 아직 근본적으로 체격이 우리가 왜소하다 보니까 그런 부분에 있어서 우리 선수들이 아직도 좀 위축되는 느낌이 있고 그러나 뭐 전반적으로 지금 계속 다 좋아지는 모습들이 보여지기 있기 때문에 나는 아주 긍정적으로 좀 좋은 모습 보고 있다. 고칠 수 있는 부분은 모든 부분에 있어서 다 고쳐야 되지만 그게 뭐 하루아침에 탁 바뀌는 게 아니라 차근차근 지금 상당히 모든 부분에 있어서 잘 고쳐지고 있다고 봅니다. 뭐 골 넣는 터치감이나 골 넣을 때 마지막 볼을 끝까지 보는 그런 집중력 이런 것이 우리 선수한테 필요하다. 그런 훈련을 더 많이 해야 되는데 사실 그럴 개개인 그런 훈련 할 수 있는 시간이 없어서 좀 아쉽다. Pertandingan hari ini kita melawan Antalyaspor, kita tampil baik dan kita mendapatkan kemenangan 3-2. Terlepas itu juga dari semua kerja keras tim dan lain-lain. Pertandingan hari ini sangat ketat dan seru ya. Jadi tapi kita bisa memaksimalkan segala peluangnya itu. Evaluasi apa sih yang diberikan oleh pelatih? Usai babak pertama kita kalah 1-0. Apa aja yang diberikan pelatih? Kalau evaluasi mungkin kita lebih cepat bergerak dulu sebelum bolanya dipassing ke arah yang selanjutnya ke arah switch play seperti itu kita harus bergerak dulu dan kita main pressing atas sih jadi kita disuruh tekan di depan kotak penalti itu. Bagaimana perasaan kamu setelah mencetak 2 gol? Ya, yang pertama saya sangat bersyukur pada Tuhan, puji Tuhan sekali dan terlepas itu juga dari kerja keras seluruh tim. Jadi semua proses saya gol, siapa gol, jadi itu semua terangkup jadi satu tim itu sih. Oke. Yang terakhir, perkembangan kamu dan seluruh tim pemain selama tes di Turki ini bagaimana? Perkembangan ya sesuai arahan dari pelatih, perkembangan sangat baik dan 2 hari kemarin juga kita melewati latihan 3 kali sehari, jadi kita merasa menjadi lebih baik dan berkembang lagi. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Sobat Milenial, terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk mendownload IDN App.
Salam Sati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih, terus patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa.